Ya Rob, kalau engkau jadikan aku itu seneng sama seseorang makhlukmu, ya, maka jadikan cinta itu tadi, ya, sebagai jalan menuju cintamu. Ya, nikmatkan ya seperti itu. wa qurbihi wa thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna Syekh al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Al-Imam Al-Ghazali qala fa in kunta min ahli fa hasilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'u ilayhi faman 'alima dhalik wa amila bihi wa da'an nasa ilaih fadzalika yud'a aliman fi malakutis samawat bisyahadati Isa alaihi salam. Ya. Jadi pembahasan yang sebelumnya yaitu bagaimana kewajiban kita itu mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Ya. Walaupun tidak semuanya, tapi apa yang menjadi wajib di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Seperti bagaimana kita bersuci, bagaimana kita wudhu yang benar, bagaimana kita sholat yang benar. Itu yang paling pokok, ya. Mana yang halal, mana yang haram. Ya, itu adalah ilmu syariat. Ya, itu yang fardu, yang wajib kita pelajari. Ya, bukan berarti kita harus jadi mau kudu jadi ustadz, kudu jadi kiai, tidak. Ya, semua itu kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk kemaslahatan bagaimana di dalam kita beribadah ini menjadi sah hukumnya. Ya, kita aja kalau kerja, ya pastikan mengikuti aturan-aturan yang benar. Ya, kita ketika belajar, ya kuliah, sekolah, pastikan kita mengikuti tata tertib aturan-aturan di dalam tempat kita belajar. Ya, kita hidup di masyarakat, RT RW. Kita pun juga pasti taat aturan di dalamnya. Ya, bagaimana rukun di dalam tetangga, bagaimana di dalam sesama warga, di dalam keluarga pun juga sama. Ya, itu di dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, maka itu justru lebih wajib. Ya. Jadi di dalam ilmu syariat itu apa yang wajib? Ya, itu yang kita amalkan. Makanya disebutkan ya, fa in kunta min ahli. Kalau Allah berikan kita ilmu, ya, kelebihan ilmu di luar ilmu yang wajib kita pelajari, fa hasilhu wa'mal bihi. Maka ya, jadikan itu sebagai kebiasaan. Ya. Jadi misalnya kita sudah tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Berarti kita jadikan kewajiban. Ya, oh wudhu sing bener itu kok begini. Agar sholat kita sah. Bukan berarti wes ero caranya wudhu yang benar begini terus tetap wudhu ala kadarnya. Itu berarti termasuk golongan orang-orang yang tidak ngamal ilmu. Ya kan? Wes tahu salah tapi saya dilakoni. Ya, kita aja ketika di dalam kehidupan sehari-hari, ya tahu sesuatu yang berbahaya dan tidak, pastikan kita menghindari. Ya, yang kelihatan loh ya. Ya misalnya, alwi lego sepeda coba banter-banter, ya paling titik 120 ai, ya misalnya ya, soalnya embonge rame, ya wis tahu resikonya lihat pasar kebalen digetno ya rusak sekokmu, tapi digetno ai, ya dibanter no, ya itu kan berarti ada ilmunya kan. Ini secara umum seperti itu. Ya, misalnya apa Daud lek sepedaan toko jedong, ya nanggene Semeru lampune urupno. Ya, soalnya apa? Lek lampumu kok pateni pasti nabrak. Apa yang akan dilakukan? Pasti diurupno kan?
Lampune mati yo apa iki? Gawe senteri HP cek itu. Misalnya ya perumpamaannya. Kita kan berusaha mencari selamat. Ya, dalane peteng. Ini kita ketika berkendara, maka ketika kita berkendara di dunia, ya, cek gak kepreset, cek gak menggok kanan kiri kudu duwe lampu. Ya, lampunya kita sepeda gitu yaitu ilmu. Jadi ono bentengi ya. Ya. Benteng si anak dalan niku kan ono sing peteng, kadang ono sing padang. Dalan sing padang iku apa? Majelis ilmu, kita kelihatan. Ono lampu, tapi lampunya sing di masjid itu lebih padang. Berarti lampunya majelis ilmu. Ya, kita jalan bawa sepeda, terus ada kendaraan mobil sing lampunya lebih padang. Kita pasti menghindar. Kita tahu, oh karena itu kendaraan itu lebih gede lampunya, berarti aku kudu minggir. Itu siapa? Golongan para ulama, orang-orang ahli ilmu. Kita jalan, lampu kita gak pati barak. Ya. Terus di buriku ono bis atau wes montore ali lamis Alphard misalnya, amin ya robbal alamin. Ya, no Alphard di burine lampunya padang. Ya, supaya Alphard. Ya nanti insya Allah Alphard bikin mobil jadi mereknya Alvan. Amin ya robbal alamin. Ya masuk kak mobil lah. Moga-moga bikin busana muslim mereknya Alvan, nyaingi Al Haromen. Ya. Jadi kita jalan, ya, Mufas ambil Rian misalnya ya, pokok batu lampu sepeda motornya mati, ya, yuk iki golek barengan sing lampune padang, ya kan? Kita ngikuti, ya lampu ini krono lampu ini kini mati atau gak pati barak, kita nyari dekengan sing padang, dekengan ibu besar. Ya, contohnya seperti itu. Kita itu gampangnya di dalam kita beragama itu seperti itu. Ya, gak moro-moro melok sing podo petengi. Ya, wis podo lampune mati, ngarep buri mati, ditutno pisan. Akhirnya podo nabrake. Ya kan seperti itu perumpamaannya itu. Ya, tapi kalau kita punya ilmu, wis punya bekal, ya, lampune wis ketok. Ya, oh ngarep iki lampune mati, gak usah tak meloi. Gak nggak helm ya, iku gak selamat ya. Kita mengingatkan ya, sam lampunya urupno ya, waduh lampuku mati gak semurup ya wes sampean melok nang buriku tak padangi. Seperti itu ya, perumpamaan gampangnya seseorang itu punya dasar pegangan ilmu agama ya. Misalnya waduh aku ilmu agamaku gak duwe sama sekali ya, isin opo melok ulama, melok kiai ya, melok orang alim habaib ya, ya wes ayo melok rombongan bis ya, melok rombongan bis saman kari lunggu ya, anteng wis opo cari sopir pelan-pelan Pak sopir. Ya kan, coba gerbongnya Nabi Muhammad ya, kita tinggal duduk ya, wis kari tekotok lunggu ya, oh diterang bab salat kuwi apa, wudu yang bener kuwi apa ya kan. Yes koyo lek nang bis ya, menikmati fasilitas ya, kita yakin sopir iki ngerti dalan nih ya, kita ndak khawatir kan ya. Nah kita hidup di dunia ini Allah sudah ngatur, ngasih rules ya, basa durone basa kebalene ngasih rules ya, way of life ya, basa Jodipane kan ngono ya, delenah urip ya bener ya, mbok bisa aku metu aku gak ngerti aku saisone ya, jalan hidup ya. Jadi seperti itu ya, kalau kita sudah jalannya benar selamat bis ya. Jadi itulah perumpamaan, kita itu harus punya bekal ilmu walaupun gak semuanya, tapi kita harus punya dasarnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali jadi mengatakan fahasilhu wa'mal bih ya. Kalau misalnya kita tahu kita belum bisa mengamalkan ya, kasih tahu orang lain ya, supaya kita dapat pahala yang sama. Kasih tahu orang lain, oh keutamaan ini keutamaan ini ya. Mau orang lain itu mengamalkan atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan apa yang kita tahu. Gak usah nunggu kita jadi baik untuk menyampaikan kebaikan ya. Iku lu kandang aduh aku dhewe gak apik katingandani wong, salah itu ya. Kenapa? Karena itu termasuk di budaya dari
syaitan. Kalau di dalam menyampaikan kebaikan harus nunggu jadi baik sempurna 100%, maka yang paling pantas menyampaikan kebaikan cuma Kanjeng Nabi. Maka nggak ada ceritanya ulama, no. Ya, ada nggak ulama yang seperti Kanjeng Nabi? Ya ada kan 100%, ya. Tetapi ya jalan mereka ada jalannya Kanjeng Nabi. Mereka dijuluki warasatul ambiya. Ya, dengan sifat basyariyah, manusia yang memiliki kekurangan. Ya, terus bawahnya lagi golongannya santri-santrinya, murid-muridnya. Ya. Apakah kita tahu ketika kita bawa kalau jalan itu berlubang, jatuh ke jurang, ya, kemudian ada orang lain lewat, kita biarkan? Enggak kan? Ya. Kok jano sih? Yo, soalnya aku dewi yo pegal lewat kuno. Tadi cak wong liya sing ciloko. Keliru. Berarti kan perumahan seperti itu. Ya. Ayo sampaikan kebaikan ya. Aduh, tidak pantas aku iki nyampe no kebaikan. Ya, siapa tahu dengan kita menyampaikan kebaikan, baik lewat ucapan, tulisan, status, apa yang kita mampu, ternyata Allah kasih hidayah lewat apa yang kita sampaikan. Walaupun cuma 1-2 kalimat. Ya. Dan selama orang itu mengamalkan, kita dapat pahala yang sama. Ya seperti ceritanya kemarin ya. Orang yang mau sholawat, Muhammad, masjid melok. Padahal cuma satu kebaikan. Jadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu ya, keutamaan ilmu. Makanya disebutkan ya, fahasil wa'mal bihi ya. Berusaha kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Ya. Faman alima dzalik wa amila bihi, siapa yang tahu ilmu terus dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia juga sampaikan kepada orang lain. Ya, disampaikan dia ngajak orang lain ya, 1-2, gak harus sampai wong akeh ndak. Ya, fadzalika yut'adiman fi malakutis sama. Maka orang inilah yang nanti dipanggil di tempat yang mulia di dalam kalangan penduduk langit. Ya, fi malakutis sama bi syahadati Isa alaihissalam, dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya apa? Jadi orang yang menyampaikan ilmu, orang mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, itu jadi kebanggaannya Kanjeng Nabi di langit. Ya, Nabi membanggakan umatnya sing nyari ilmu. Ya, para malaikat, para penduduk langit, iki loh, ya umatku, ya nyampe no ilmu, ya menyampaikan syariatku, dan dibanggakan kepada para ambiya juga, ya para ambiya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di dalam salah satu hadis, ulama ummati keambiya ibani Israel. Ya, kak makol ya. Ulamanya umatku, ulama Kanjeng Nabi, iku koyok Nabi ini bani Israel. Ya, kan pernah kan ada satu cerita, Al-Imam Al-Ghazali, pengarang dari kitab Bidayatul Hidayah ini, ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku Isra Mi'raj, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, terus ditanya, ketemu dengan seseorang, ya, seseorang yang dia itu masih ada di alam arwah. Ya, ditanya sama Nabi Musa alaihissalam. Intinya bertanya tentang satu pertanyaan, dijawab sama orang ini. Ya, dan orang ini adalah Imam Ghazali. Makanya sampai Nabi Musa takjub lu. Ya, iki padahal umate sing sik durung lahir wis iso jawab pertanyaanku. Makanya disebutkan ulamanya umat Kanjeng Nabi itu seperti nabinya Bani Israel. Ya, makanya kan saat itu, singkat cerita itu, waktu itu Imam Ghazali sempat ditegur sama Kanjeng Nabi. Ya, maksudnya dikasih peringatan. Ya, jadi ditegur, kalau bahasa kita itu dipukul punggungnya. Jadi ojo ngono ya, jangan gitu. Mengajarkan adab kepada Imam Al-Ghazali. Ini ketika Nabi Isra Mi'raj. Makanya Imam Ghazali ketika lahir bayi, tadi ono bekas di punggungnya. Jadi ada bekas punggungnya. Dikepuk Kanjeng Nabi. Ya, sing mbok sapa Kanjeng Nabi? Darbul Habib alat tuminas zabib. Ya. Pukulan kekasih itu lebih nikmat daripada kismis. Ya. Kita dipukul, ditegur sama kekasih itu lebih nikmat daripada kita mangan kismis. Itu dia ungkapan ya. Darbul Habib ala tuminas zabib. Kenapa? Kalau kita ditegur berarti artinya kita masih direken. Ya. Tapi lek gak ditegur, ya, sepedaan lampu mati di jarno. Ya.
Iku lho tuh Janus paling kok bongko-bongko dewe. Berarti kan ndak care, kita ndak perhatian sama tapi kalau perhatian, Pak, zaman lampun urupno, wudukmu gak bener, sholatmu gak bener, ya. Gini caranya. Berarti dia cinta sama kita, ya. Makanya di dalam salah satu syairnya Rabi'ah al-Adawiyah, ya, idza suha minkal wudu dhahabal itabu. Ya, kalau cinta itu benar, ya. Kalau cinta itu benar, maka ya ada yang namanya tegur sapa. Ya, lek salah diilingno, ya. Ya, tetapi kalau misalnya nggak ada cinta, ya wis, kamu dianggap nggak ada, sakit ya, ya. Karena dianggap tidak ada itu menyakitkan, walaupun sakit tapi tidak berdarah. Ya, Pak, wis gak usum misalnya, wis gak usum cinta-cintaan ya. Soalnya wis gak jomblo kabeh, beberapa maksudnya sebagian ya. Beberapa sebagian ya. Tapi ya wajar ya, manusiawi. Seseorang itu punya rasa cinta itu manusiawi. Justru rasa cinta itu di dalam hati seorang jika tumbuh, itu bisa menjadi motivasi di dalam hidupnya. Asal diarahkan ke hal yang benar. Ya, bukan diarahkan ya tersesat di jalan yang benar, bukan ya, tapi diarahkan ke jalan yang benar, ya, di tempat yang baik, ya. Makanya di dalam salah satu doanya orang soleh itu dikatakan, ya Allah, kalau aku itu ya ini salah seorang kekasih Allah ya, kalau tidak salah itu Jalaluddin Ar-Rumi kalau nggak salah ya, ya. Tapi Allah alam seingat saya itu insya Allah Jalaluddin Ar-Rumi atau ulama yang lain ya. Doanya itu gini, ya Allah, jika engkau tumbuhkan rasa cinta di dalam hatiku itu kepada makhlukmu, ya, maka jadikan rasa cintaku kepada makhlukmu itu ya lebih kecil daripada ya cintaku kepadamu. Jadi maksudnya jadikan cintaku kepadamu itu lebih besar, ya. Jadikan cintaku kepada makhluk ini wasilah dan ilah hubika. Jadikan cintaku kepada makhluk ini adalah jalan menuju cintamu. Ya, jadi apa doanya? Ya Rob, kalau engkau jadikan aku itu seneng sama seseorang makhlukmu, ya, maka jadikan cinta itu tadi, ya, sebagai jalan menuju cintamu. Ya, nikmatkan ya seperti itu. Ya, contoh misalnya, ya, kita cinta seorang ulama, kita cinta seorang habaib, kita cinta seorang kiai kudu cewek lho ya pembahasannya Dewi Bedo. Ya, kita cinta sama seorang habaib kiai. Maka jadikan itu sebagai jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang jadi kebiasaannya, apa yang jadi nasihatnya, dijalankan. Ya, cinta seorang cewek. Ya, maka jadikan motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Ya, waduh, aku cinta nang arek iki. Ya, berarti aku kudu jadi lebih baik untuk dia. Gak apa-apa itu wajar. Tapi alangkah baiknya kita jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu yang paling penting. Iya Pak Musab ya, benar ya. Ya, ya. Kita harus jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ya, kenapa? Karena kemarin tidak akan kembali lagi. Ya, karena masa lalu itu ibaratnya spion. Ya, samain sepedaan dulu spion terus ya nabrak. Ya, bolehlah kita ngeliat spion sekali-kali ya. Itu pun dengan sebelah mata dok. Ya, oh mantan, oh enggak maksudnya. enggak maksudnya seperti itulah gampangannya gitu ya. Ya, mantan aku jalan duluan ya, ya. Kamu nanti nyusul, aku OTW halal ya misalnya seperti contoh ya misalnya. Ya, maka jadikan cinta kita kepada makhluk itu sebagai jalan menuju cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika kita cinta sama Kanjeng Nabi, maka mau tidak mau sudah pasti itu jalan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu, gak mungkin gak. Ya, kalau cinta Kanjeng Nabi, maka harapan kita ya setiap majelis kita ini kita baca sholawat, kita baca sirah Kanjeng Nabi, lanjut dengan mengkaji syariat Kanjeng Nabi, terus lanjut lagi dengan sholawat ya. Itu jalan kita menuju cintanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi hajatnya Mas Alif acaranya akikoh ya. Ya, akikoh. Jadi akikoh itu gak harus kudu umur pitung dino enggak. Ya, masuk pitung tahun enggak apa-apa. Masuk umur 17 tahun enggak apa-apa ya. Jadi ya, kenapa? Karena akikoh itu termasuk sunnah.
Ya, dan akikah ini juga termasuk apa yang ada di dalam surat Al-Kautsar ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya, juga bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena ya nafsa dzabhi ya wa iraqatud dam maksudun fa innahu ibadatun makrunatun bis shalah. Ya, karena sama halnya juga dengan kurban ya. Nah, dan akikah itu yang paling afdol ya fi'lul akikah afdol minat tasadduk bisa mania. Kita akikah itu lebih afdol daripada kita sedekah dengan dana yang kita habiskan untuk akikah. Jadi misalnya, oh dana akikah piro? 1,5 juta. Ya, kita buat akikah itu lebih afdol daripada kita sedekah 1,5 juta. Oh, no, akikah 1,5 juta ada. Ya, ada kan ya? Alvan ngerti ya. Ya, Alwi ero ya. Ya, ono semua itu tergantung kita yang milih, mau 1,5 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, tergantung kemampuan kita. Tapi kalau kita niat, pasti dia mampukan sama Allah. Ya, gak mungkin enggak itu. Ya, kita niat kebaikan, ya, iling-ilingin ya, jadikan prinsip ya. Lek niat api karena Gusti Allah pasti digampang no. Ya, ono ayat nih. Jangan dipikir pakai hitung-hitungan akal. Ya, gak nutut kalau akal kita mikir itu. Ya, pasti kok dikai dalan. Ya, lek hitung-hitungan akal ala generasi Gen Z saiki, ya. Ala generasi Gen Z saiki gak nutut. Ya, kurang apa-apa wis uton 10 tahun ke depan saya kudu ngene. Padahal bulan depan dia hidup atau enggak tahu. Coba kita lihat orang tua kita. Ya. Mereka pendidikannya bagaimana dengan Gen Z yang sekarang? Ya, buktinya ya bisa menyekolahkan kita. Ya, iso sampai kuliah. Ya kan? Kalau orang tadi ditanya, ayo coba Bang Mus'ab misalnya ya. Orang tadi ditanya, "Saman ngerti apa?" Bah, Saman tahu enggak Gen Z itu apa? Enggak tahu aku Mus'ab apa itu Gen Z ya. Generasi milenial orang rohnya. Ya, enggak tahu tapi apa? Mereka semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis dilakoni bismillah ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya akikah itu sunnah ya. Di dalam hadis disebutkan al-ulamu murtahilun bi aqiqatihi. Jadi orang itu kalau akikah lek turun di akikahi ya, ini di dalam menurut Imam Ahmad bin Hambal iku sik durung iso nyafaati wong tuane. Ya, nanti di hari kiamat ya. Kenapa? Karena sik durung ditebus. Ya, durung ditebus dan ini juga termasuk sunnah ya. Sebagaimana Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam menebus Nabi Ismail alaihissalam ya dengan kurban. Ya, dasarnya diambil dari sini. Ya, ini dari akikah. Ya, akikah itu gak harus 2. Memang sunnahnya untuk laki-laki itu 2. Kalau CWK 2, CWK 1. Ya, Maris. Ya, ini CWK apa CWK gitu. Ya, sehat ya. Ini kamu itu CWK apa CWK? Bingung kating jawab. Ya, jadi boleh misalnya duwe ini isone mek wedhus siji gak apa-apa. Ya, isone wedhus loro gak apa-apa. Ya, kalau menurut sebagian para ulama itu 1 cukup. Ya, kambing 1 cukup. Bahkan di dalam riwayat pernah Kanjeng Nabi itu Rasulullah SAW ketika mengakikahi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu mengakikahi dengan 2 ekor kambing kibas. Ya, berarti kan 1-1. Ya, yang penting kita niat ya mengakikahi diri kita ya. Gak harus jadi nunggu kita mampu ya. Nunggu kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala wis niatno wis ya. Misale Daud ya ben kate nikah wis tak niat ambek akikah pisan wis. Bismillah ya. Nanti dimudahkan ya segala menjadi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya hajat Mas Alif ya. Semoga anaknya tadi jadikan anak soleh. Kudu anak soleh iku papat ya. Tapi kebalik asini ya, asini kui sih baru anak soleh ya, cuman yang paham saya yang ngerti ya ya sing terus banget gak ngerti sih ya. Mas Pace iki paling ngerti ya. Ya, jadi semoga ya dengan bacaan sholawat yang kita baca ya, kita mengkaji syariat Kanjeng Nabi ya, apa yang menjadi harapan, cita-cita, doa
Mas Alif khususnya, sekeluarga dan istri, orang tuanya, dan kita semua dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita bacakan suratul Fatihah. Mungkin ada teman-teman kita yang saat ini mungkin sakit ya, atau sedang berada di dalam kesulitan, lekas diberikan kesembuhan, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan barokah panjang umur, diberikan rizki yang luas dan barokah, rizki yang luas dan barokah, rizki yang luas dan barokah, rizki yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang bisa membuat kita, mengantarkan kita semua ke Makkah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa kullu niyah biniyatin shalihah jami'ah li khairati dunya wa na'imil akhirah wa ila khadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim